Yokebed? Nggak tahu. Iya toh. Memang nama ini jarang dibahas dan jarang dibicarakan, dan bahkan di Alkitab sendiri referensi tentang Yokebed itu, nama Yokebed muncul 2 kali di Alkitab. Ya, ya, pada waktu silakan. Makan. Nah, jadi Yokebed ini biarpun namanya jarang disebut, tapi ternyata ketika digali, ternyata perempuan ini itu dalam kehidupannya itu menghasilkan banyak perkara-perkara yang luar biasa gitu. Bahkan lewat kehidupannya ini tuh Yokebed ini melahirkan banyak peristiwa-peristiwa besar. Nah, banyak orang kadang-kadang kayak gitu ya, nggak banyak dikenal orang, orangnya juga nggak banyak ngomongnya, tapi kerjanya banyak gitu. Ada orang kan kayak gitu, nggak banyak orang tahu gitu, apa yang dilakukan nggak banyak tahu, tapi di belakang layar orang ini sangat berdampak gitu. Nah, saya kepingin ibu-ibu juga Pak Pol, ya juga kita itu tambah lama kalau lihat zaman ini ya, sudah tahun 2022. Coba sekali itu sebelum akhir tahun tuh mikirkan gini, sepanjang tahun ini kira-kira hidupku itu sudah memberikan dampak apa gitu, lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya, itu perlu dipikirkan. Jadi setiap kali menjelang akhir tahun tuh sebenarnya pakai waktu-waktu itu perenungan diri kita, supaya kalau kita evaluasi ketika kita masih di tahun yang baru 2023, hidup kita tuh bisa lebih maksimal gitu. Karena apa? Kita belajar di pengalaman sebelumnya. Tahun 2022 gimana? Tadi kemarin cerita, ya saya bersyukur tahun ini kan bisa lebih banyak mengikuti persekutuan dan dibilang rohaninya bisa lebih bertumbuh. Dan itu salah satu dampak yang baik. Ya kan? Dan lebih bagus lagi kalau ketika mengisi kemudian hidupnya itu mengeluarkan dampak bagi orang lain. Gitu ya. Nah, ini perlu kita renungkan. Juga berarti itu tidak banyak ngomongnya dan banyak ceritanya, tapi ternyata dalam kehidupan Yokebed itu melahirkan banyak perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa penting gitu. Dan dia ada di situ. Ya. Nah, kita gali lebih jauh sekarang. Kita tahu bahwa zamannya Yokebed hidup ini, itu semua bayi laki-laki itu dimusnahkan. Semua laki-laki. Pokoknya begitu tahu bayi laki-laki, Firaun berkata harus dibinasakan. Kenapa Firaun cukup concern? Karena orang Israel jumlahnya makin lama tambah besar. Jadi diputuskan setiap bayi orang Ibrani itu kalau berjenis kelamin laki-laki harus dimusnahkan. Nah, di tengah-tengah genosida di antara bayi-bayi seperti ini, itu muncul gitu loh yang namanya Yokebed ini. Luar biasa banget Yokebed ini. Nah, dalam kehidupan Yokebed ini ternyata apa? Anaknya 3. Yang Yokebed itu anaknya 3. Yang pertama Musa, yang kedua Harun, yang ketiga itu Miriam. Saya coba perhatikan, ketiga anaknya ini mengalami mengalami hal-hal yang luar biasa yang nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan ibunya, Yokebed. Contoh sekarang, kita lihat satu-satu. Musa. Pada waktu Musa dilahirkan, itu saya bisa bilang tadi semua bayi laki-laki dimusnahkan. Tapi Yokebed ini nilai peranannya dia, ya kita kalau baca di cerita di Alkitab, kita tahu bahwa Musa itu sebenarnya harus dimusnahkan, tetapi ternyata Musa itu berhasil diselamatkan. Nah, lewat siapa? Yokebed gitu, ibunya ini gitu. Dimasukkan ke dalam dia buat sebuah kotak yang dari jerami, ya kan, dibuat khusus kayak gitu. Terus bayinya dimasukkan di sana, dialirkan di sungai Nil, dan di situ bertepatan putrinya Firaun itu lagi mandi di situ. Lalu menemukan kotak itu dan dibuka, bayinya itu luar biasa. Kita dibuka itu Tuhan membuat wajah Musa itu demikian menarik sehingga putri itu sangat tertarik mengambil anak si Musa itu. Tangkap ya? Nah, jadi Musa ini akhirnya lewat kehidupan ibunya ini, Musa itu dibawa oleh Tuhan menjadi pemimpin besar. Nah, bayangkan, kalau nggak ada Musa, Israel itu akan tetap hidup dalam penjajahan, hidup dalam perhambaan, hidup dalam perbudakan, dan sangat sengsara sekali.
Tapi di tengah-tengah masa seperti itu, Tuhan bangkitkan Musa. Nah, kita tahu Musa membawa Israel keluar dari mana? Mesir menuju Kanaan. Nah, kalau kita balik sekarang ceritanya, kenapa Musa itu bisa survive? Kenapa Musa itu bisa menjadi pemimpin besar? Tidak bisa lepas dari yang namanya siapa ini? Yokebed. Nanti kita akan gali lebih jauh, sejauh mana peranan dia dalam kehidupan Musa. Nah, yang kedua, anak kedua siapa? Harun juga laki-laki juga. Saya percaya memang nggak diceritakan gimana cara Yokebed menyelamatkan Harun. Saya pikir usia Harun dan Musa itu mungkin nggak beda-beda jauh, saya rasa. Nggak beda-beda jauh. Cuma nggak disebut berapa tahun, tetapi saya yakin nggak beda jauh. Ya. Nah, Harun itu juga sama diselamatkan lewat kehadiran ibunya Yokebed ini. Dan yang terjadi apa? Ibunya membimbing dia sehingga Harun dipersiapkan menjadi imam besar. Nah, artinya apa? Dari dua orang ini, Musa dan Harun. Namanya berhasil membawa anak-anaknya itu berhasil secara jasmani, berhasil secara rohani. Jadi imam besar terbesar, imam besar yang pertama di Israel namanya Harun. Siapa Harun? Anak Yokebed. Ya, jadi Yokebed itu begitu besar peranannya sehingga membawa Musa menjadi pemimpin besar. Peranan begitu besar membawa Harun menjadi imam besar. Nah, biasa banget, ibu bisa bayangkan. Kalau sampai ada istilah apa ya? Behind great son is a great mother. Nah, Yokebed itu menghadapi seperti itu. Jadi anak-anaknya dua ini yang laki-laki yang mesti dimusnahkan menjadi orang besar, menjadi pemimpin rohani lewat peranan mamanya. Dan anak ketiga, siapa namanya? Miriam. Coba kita buka Miriam sekarang. Miriam kita buka dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal 2 15 sampai 16. Yang sudah dapat bilang amin. Keluaran pasal 2 ayat 14 lebih dulu. Ya. Sudah dapat belum? Atau kalau enggak gini, kita lari ke atasnya dulu, nanti yang 14 kita baca selanjutnya ya. Kita lihat dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran pasal 2 ayat 4 sampai 8. Baca mulai dari Bu Jenny, kemudian pasal 2. Bu Jenny dulu, pasal 2 ayat 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ya, siapa kakaknya ini? Miriam. Terus ayat selanjutnya Ibu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya tepi yang di tengah-tengah seberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya, jadi 4 sampai 8 ya. Nah, ibu-ibu tentu pernah punya pengalaman menghadapi anak remaja. Ya kan? Kalau anak remaja itu tidak dididik dengan baik, biasanya kalau disuruh-suruh itu nggak mau gitu. Dan apalagi anak remaja itu peralihan masa puber gitu, biasanya masa lebih pinter dari orang tuanya. Ya, tidak gampang diatur. Anak-anak kalau sudah mulai masuk ke masa remaja, itu banyak orang tua mengeluh. Nah, tapi perhatikan ini, Yokebed itu memiliki langkah-langkah yang bagus sehingga Miriam itu dibesarkan menjadi anak yang nurut banget. Anda bisa bayangkan, kita tahu bahwa pada waktu masa itu anak laki-laki dimusnahkan kan. Sekarang ini kakaknya disuruh bahwa itu kotak tadi itu sambil dijagain. Nah, resikonya apa? Kalau sampai satu laki-laki dan putrinya marah, bisa-bisa dia juga ditangkap dan dibunuh juga.
Tapi lihat, dia disuruh mamanya, Alkitab mencatat bahwa tidak pernah sedikit pun Miriam itu ngomel, tidak pernah sedikit pun dia berontak, tapi dikerjakan dengan senang hati. Nah, ini satu pelajaran penting sekali bahwa ternyata Yokeb itu mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, di sini mungkin sudah bukan usia apalagi punya anak lagi, tapi cucu daerah saya. Nah, jadi gini, para oma-oma juga, oma-oma perhatikan. Jadi kalau punya cucu, jangan cuma istilahnya gini, anak cucu cuma dikasih permen, gitu ya. Padahal mamanya bilang nggak boleh kasih permen ya, malah disikat permen sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya dibutuhkan itu bukan cuma sekedar itu oleh cucu-cucunya, tetapi dibutuhkan apa? Kehadiran oma-oma dan opa-opa ini adalah mampu untuk membagi berkat-berkat rohani supaya anak cucunya itu bertumbuh dengan baik. Amin. Jadi kalau ada kesempatan disuruh jaga, oma-oma atau opa di sini itu harusnya ada kesempatan untuk membagi berkat. Di gereja itu ada beberapa anak yang kadang-kadang itu ya kecil-kecil, tanya banyaknya minta ampun, liar minta ampun. Ya. Tetapi saya mau kasih tip yang khusus, kalau hadapi seperti ini apa yang dilakukan? Itu bukan cuma sekali dua kali loh. Itu sudah kejadian berkali-kali. Nah, yang dilakukan apa? Biasanya dipegang itu, anaknya dipegang, itu pengenangan, ya kan? Dilepaskan, itu kelebutan, dilepaskan ketenangan melalui roh Allah supaya dia tenang. Itu bener loh, lihat, gereja tuh banyak tadi pintonya banyak gitu ya, lari-lari lagi khotbah bisa naik di atas panggung, lompat-lompat di situ, ya kan? Tapi lihat, itu menghilangnya anaknya jadi lebih bagus, ya. Dulu pernah juga kita menghadapi anak yang kena autis. Waduh, tapi saya dipesan nih kalau kamu datang ke rumahnya dia hati-hati ya, karena begitu masuk kamu akan dilempar, sak kenanya apa yang kamu dilempar gitu. Itu ada di Jerman waktu itu. Nah waktu kita datang sana, ternyata apa? Kita datang yang membawa doa Tuhan gitu ya. Anak yang biasanya kayak gitu liarnya itu malah dilempar loh, bayangkan. Yang ngeri juga kan sebenarnya dilempar loh. Tapi ternyata apa begitu masuk ada Tuhan, itu ada. Ternyata anaknya diibadah juga. Dan saya dengar anaknya jadi baik. Ada lagi anak yang autis juga, yang papanya biasa autis juga. Itu apa namanya, saya bawa dari Jakarta. Anaknya juga itu autis. Ternyata apa? Ketika kehadiran kita punya misi untuk membawa berkat, anak itu pun juga diubahkan. Nah jadi di sini saya lihat banyak oma-oma juga juga ya. Perhatikan kalau ketemu cucu-cucu macam atau anaknya sendiri, nah Bapak Ibu, yuk kita seperti Yokeb ini, yang mampu menjadi berkat bagi Musa, bagi Harun, dan bagi Miriam. Ini Miriam aneh sekali kalau Bapak Ibu pelajari dengan teliti nih. Nggak mudah loh nyuruh anak remaja, tolong ya kamu bawa kakakmu di situ ya, adikmu, tolong nanti dijagain, ya kan? Bayangkan, ini hal tidak mudah menjaga adiknya yang lagi ditaruh di sungai itu ditemukan putri Firaun. Itu tidak gampang, ya. Tapi Miriam bisa lakukan. Kenapa? Didikan mamanya berhasil, ya. Bisa lengkap ini. Nah, kita lebih jauh sekarang. Kalau kita melihat Yokebed ini seperti ini ya, di antara banyak wanita di Israel pada waktu itu, tapi Tuhan pilih Yokebed untuk membesarkan Musa. Pernah berpikir enggak? Kenapa ini? Sama dengan mamanya anak manusia Yesus kan. Bayangkan di zaman itu ada banyak wanita, tapi Tuhan pakai siapa untuk melahirkan Yesus? Maria tuh. Banyak wanita di zaman itu. Tapi pilihan Tuhan kepada siapa? Kepada Maria. Nah artinya gini Bapak Ibu, kita ini kalau melihat ya, ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil banyak dipanggil. Tapi kalau bicara soal pilihan, itu nggak banyak. Nah sekarang pikirkan, dalam hidup ini kita mesti punya target. Saya bukan cuma sekedar dipanggil jadi orang percaya, tetapi pastikan Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Dia. Anggap Lukas pasal yang kita buka, Lukas pasal Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Siapa yang giliran membaca silakan. Matius 22. Matius 22 ayatnya 14. Siapa yang membaca?
Adriana, yuk. Matius 22. 12, demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apalagi Bu Mara, ulang lagi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, berapa yang dipanggil? Banyak. Yang dipilih Sedikit. dikit. Nah, kalau kita tahu yang dipilih dikit, kita harus berusaha keras. Jangan cuma sekedar dipanggil. Saya pastikan Pak yang nonton juga di online juga. Jangan sekedar cuma berstatus orang Kristen, jangan. Nggak jadi apa-apa ntar. Ya kan? Seperti orang-orang di zamannya Maria, itu banyak wanita ibu-ibu di zaman itu. Tapi dipakai melahirkan Yesus cuma satu wanita gitu, yang namanya Maria. Nah, termasuk juga Yokebed ini di antara sekian banyak perempuan, tetapi yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Musa adalah Yokebed. Nah, saya kepingin tahun 2023 setiap kita itu masuk sebagai orang-orang yang dinominasi oleh Tuhan gitu, orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan orang-orang yang cuma dipanggil tapi dapati sebagai wanita-wanita yang dipilih. Nggak kebetulan tuh ya, nggak kebetulan, sekali lagi nggak kebetulan. Bapak Ibu itu berada di dalam sebuah keluarga, melahirkan ada anak-anak tertentu, ada cucu-cucu tertentu, ada menantu-menantu tertentu, nggak kebetulan. Anggap seperti Ibu tadi tuh, rencana 3 tahun ya Bu, Iya. tapi ternyata berpanjang lagi. Artinya apa? Tuhan punya rencana. Tidak kebetulan. Jadi semua dari kebetulan itu Tuhan kepingin bahwa setiap kita itu menjadi orang pilihan di tengah-tengah masa yang kita sedang hidupi itu. Kalau saat ini ada di tengah-tengah keluarga, berarti tidak kebetulan setiap anggota keluarga itu ada di dekat kita. Tuhan kepingin kita itu menjadi seperti Yokebed, di mana orang-orang sekitar kita itu menjadi orang-orang penting gitu. Yang setuju bilang amin. Amin. Nah, itu yang harus kita punyai. Jadi jangan sekedar cuma dipanggil, tapi kita harus didapati sebagai orang pilihan. Setuju? Nah, sekarang modalnya Yokebed itu apa sih sebenarnya kok sampai dia jadi wanita pilihan? Gitu, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu menjadi orang pilihan, paling tidak kita mesti punya modal seperti yang dimiliki oleh Yokebed itu. Ya, ada 3 modal, dicatat ya. 3 modal yang dimiliki oleh Yokebed sehingga dia itu menjadi wanita pilihan. Ada 3 modal dimiliki Yokebed sehingga hidupnya itu berdampak. Ada 3 modal dimiliki oleh Yokebed sehingga walaupun namanya nggak banyak dikenal, tetapi hasil karya kehidupannya itu dahsyat banget. Bayangkan kalau nggak ada Musa, Israel itu dalam perbudakan. Ya toh? Kalau misalnya Musanya dibunuh, ya sudah, nggak ada cerita lagi. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan, nggak ada. Tapi karena Yokebed punya modal seperti ini, yang 3 ini, sehingga ketika anaknya mulai dari Miriam, kakak sulungnya ini, Miriam diubahkan Tuhan menjadi anak remaja yang luar biasa. Diikuti Musa, diikuti Harun. Ini orang-orang luar biasa semuanya. Nah, 3 model itu apa? Yang pertama, kita akan buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 dulu, baru nanti ayatnya disebutin. Kalau enggak nanti nggak tahu lagi. Ibrani pasal 11. Sudah dapat belum? Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Siapa yang membaca giliran? Selanjutnya siapa? 11 24 sampai 25. Ada yang sudah dapat? Silakan dibaca. Hebrews 11:24. Ibrani 11 24 25. Ibrani 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Iya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun, karena dia suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi yang pertama, Yokebed itu sampai kenapa Musa sampai punya iman? Saya percaya seperti ini. Saya baca dulu baru nanti kita supaya ngerti kronologisnya ya. Sekarang kita balik dulu ke Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 1.
Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Bu Juliana tetap baca lagi Bu Juliana, karena itu ada konteks dengan ayat tadi. Ya, ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, lihat ini ya. Ternyata iman itu nurun loh Bu Juliana. Iman itu nurun dari neneknya, nurun ke ibunya, ibunya nurun ke anaknya. Anggap ya. Nah tadi dikatakan karena iman Musa itu lebih rela meninggalkan kesukaan dunia yang sementara. Loh, kurang apa tinggal di rumahnya, istananya Firaun. Tapi dikatakan dia rela meninggalkan lalu ikut bersama dengan umat Tuhan menuju ke padang gurun, terus lanjut ke Kanaan. Tak mudah loh. Nah jadi karena apa? Karena iman. Musa punya iman. Nah ternyata apa kalau berdasarkan ayat ini, ternyata imannya Yokebed itu turun kepada imannya siapa? Ke Musa. Nangkep ini ya. Nah jadi yang pertama modal apa yang dipunya Yokebed? Yang pertama Yokebed punya iman. Nangkep ya. Jadi gini Bapak Ibu, sering-seringlah cerita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu pengalaman iman Bapak Ibu sekalian. Cerita tahu, ya, tahu nggak? Kemarin kayak gini loh. Tapi Tuhan tolong kayak gini. Ceritain. Dan nanti satu kali anak itu ketika menjadi dewasa, kalau sudah dewasa ya pasti menghadapi tantangan dalam hidup dong. Nanti ketika menghadapi tantangan hidup dia ingat cerita papa mamanya gitu. Aduh ditolong Tuhan papa mamaku, aku juga punya iman seperti itu. Ya. Jadi kayak contoh anak saya si Jeffrey itu di dalam apa ya, dia sekarang makin dewasa dan sudah siap menikah, tentu dia sudah siap untuk berjuang. Dia tidak lagi seperti mengandalkan orang tua lagi, dia sudah belajar untuk menjadi anak yang independen, tidak dependen lagi. Tetapi tahu nggak, baik di dalam karya-karya pekerjaan maupun di pekerjaan sosialnya, dia kan mengerjain pekerjaan sosial juga, namanya Science Up itu non profit ya. Jadi dia lihat ini, kenapa kok dia bisa mau ikut ngerjain non profit itu loh? Coba bayangin. Pada waktu itu malah saya itu ya bilang sama dia sih bagi waktu baik, malah saya pikir ya, karena bukan juga kan butuh juga karir dia. Tapi iman dia itu luar biasa banget. Dia spend waktunya banyak buat pekerjaan yang non profit itu. Ya. Dia juga pekerjaannya dia, waktu pekerjaannya dia dua pekerjaan yang kerjain. Udah gitu juga ngerjain non profit ini gitu loh. Kalau secara akal-akal manusia kan non profit apa sih yang lu bakal dapetin karya kayak gini loh. Tetapi lihat di situ dia banyak bertumbuh imannya karena dia melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terjadi. Dia berdoa. Saya percaya mamanya juga ikut istri saya itu, jadi banyak juga cerita kalau istri saya itu. Dia meniti karir non-profit pekerjaan sosial tadi itu. Dia melihat gitu loh, bagaimana dia minta pimpinan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bertanda. Tandanya ajaib itu Bapak Ibu. Tiba-tiba itu bayangkan, dia tuh ingin ada tempat gitu ya, terus diinginkan apa ya, orang-orang yang kayak homeless yang nggak punya kerjaan itu dimanusiakan gitu loh, dikasih pekerjaan. Ya kan? Dia punya apa namanya itu mimpi dibikinkan itu loh, apa namanya sih, namanya hortikultur yang bukan di dalam tapi di dalam ruangan terus dibesar TV. Zaman dia dijual, sama dia dirawat sehingga itu menghasilkan hasil kemudian dijual. Nah ternyata apa? Ada orang nyumbang gitu, coba ini lama-lama dulu. Ibu pernah lihat nggak sih yang tanaman-tanaman yang ditanam di rumah itu? Yang pakai pot-potnya bukan pot ya? Hidroponik. Ya hidroponik. Nah hidroponik itu kalau beli apa namanya itu ya, alat-alatnya itu mahal, satu mahal. Tahu nggak ada yang nyumbang karena itu memang untuk bukan ujian tetapi untuk komunitas kan. Itu kalau Bapak Ibu lihat di gereja ya, itu sama jadi disimpan di gereja karena nggak ada tempat. Ada orang nyumbang, kalau ditolak gimana? Mau ada nyumbang dari titik di gereja itu harganya itu sekitar 50.000 sampai 60.000. 50.000 60.000.
di atas, kotak-kotak di atas itu di rumah, ini jangan komunitas. Nah dari situ dia dilihat kok, Pak, dia teman gitu. Karena cerita pas saya juga dia ada tangan Tuhan dulu mengerjakan kayak gini, ada aja dibuat kayak gini. Dari mana cerita kayak gitu? Pak, bapaknya cerita, kamu tahu wujud kayak mama dia cerita kayak ini sesuatu nggak mau apa ceritakan imannya, ceritakan batin, dan dia nangkep. Makanya ketika dia memulai sebuah karier, iman dia itu mau dipakai, diaplikasikan. Nah makanya Bapak Ibu jangan capek-capek ceritain imanmu kayak Yokebed itu. Musa punya iman itu bukan main sulap loh, karena dia dibesarkan di lingkungan yang tidak rohani istilahnya, lingkungan Firaun loh. Bisa dibayangkan, lingkungan Firaun loh. Tapi dia punya iman karena iman mamanya diturunkan ke dia. Tangkap ya? Nah yuk kita 2023 targetkan iman berselanjutnya ke kiri kanan kita, khususnya orang dekat kita, baik suami atau istri atau anak-anak, cucu, menantu, di situ tebar iman itu. Bisa menangkap? Ya, setuju ini ya. Nah yang kedua, apa yang modal dimiliki oleh Yokebed? Jadi yang pertama, Yokebed punya apa? Punya iman. Saya yakin dia punya iman. Kalau tidak punya iman, Musa nggak bakal punya iman, karena Musa dibesarkan lingkungan Firaun. Tapi Musa punya iman. Nah berdasarkan Timotius ini ternyata imannya seperti imannya Yudika turun ke Lois turun ke Yudika turun ke siapa? Timotius. Nah ini imannya Yokebed turun kepada siapa? Musa. Bisa menangkap ini ya. Nah sekarang kedua, modal kedua apa dimiliki oleh Yokebed? Amsal pasal 24. Dibuka dulu pasal 24 dulu. Ya, sudah, ketemu dulu, baru tak sebut ayatnya, ada yang mati tanya lagi. Amsal 24, sudah belum? Ayat 3 sekarang. Ayo, siapa giliran, siapa yang belum baca? Saya Belum baca, silakan baca. Amsal 24 ayat 3, Ayat 3. dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Nah rumah itu apa? Rumah itu banyak pengertiannya ya. Rumah itu bisa karier, rumah itu bisa berarti rumah tangga kita, ya. Nah dikatakan apa? Dengan hikmat rumah itu dibangun, dengan hikmat keluarga itu dibangun, dengan hikmat karier dibangun, dengan hikmat keberhasilan itu dibangun. Nangkap ya? Jadi Yokebed ini melihat anak-anaknya berhasil semua, mulai dari yang pertama, yang paling sulung sampai yang paling bungsu semua berhasil didirikan. Kenapa? Karena Yokebed ini punya yang namanya apa? Hikmat. Gitu. Bapak Ibu butuh hikmat. Ya, dalam segala hal itu Bapak Ibu itu membutuhkan hikmat. Karena dengan hikmat itu akan dibangunkan karier. Dengan hikmat keluarga Bapak Ibu akan dibangun, didirikan. Dengan hikmat Bapak Ibu akan melihat masa depanmu akan cemerlang. Nah, bagaimana dapat hikmat? Nah, siapa sumber hikmat itu? Sumber hikmat itu Tuhan. Jadi kalau kepingin menikmati hikmat itu ya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Setuju tidak? Karena kalau dekat dengan Tuhan, hikmat itu akan mengalir dengan derasnya gitu. Ya. Jadi dalam segala persoalan yang Tuhan kepingin dalam hidup kita itu pakailah hikmat Tuhan. Itu sangat penting sekali. Saya percaya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah hal-hal yang sulit, kalau Bapak Ibu bilang aku nggak tahu lagi cara menyelesaikannya, ya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu lagi gimana cara ngatasin ini. Gitu, tanya Tuhan gitu. Tuhan, aku sudah nggak tahu lagi Tuhan dalam perkumpulan soal keuangan aku harus bagaimana Tuhan. Nanti Tuhan kasih hikmat untuk mengelola sesuatu. Ya, setuju ya. Makanya kalau kita sering tanya kepada Tuhan, hikmat itu akan semakin deras mengalir dalam hidup kita. Setuju? Jadi hikmat itu penting. Ya, hikmat ilahi itu beda dengan kepintaran manusia. Kalau kepintaran manusia itu akal-akalan seringkali. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, sesuatu yang nggak pernah terpikir tiba-tiba, kok bisa kita kepikir? Gitu. Nangkap ya? Nah, termasuk juga dalam mengajar firman begini ya. Saya seringkali kalau tanya Tuhan itu tiba-tiba dia kasih ingat gitu ya. Kasih ingat karena nama, kadang-kadang dia ingetin saya tentang peristiwa yang perlu saya bagikan di sini. Kadang-kadang dia ingetin satu ayat yang perlu saya bagikan. Nah itu hikmat semua gitu. Yang tanpa berpikir, saya tidak pernah berpikir siapa Yokebed, tidak pernah berpikir. Tiba-tiba normal di kepala saya gitu. Yokebed. Padahal
nama ini juga jarang saya baca juga karena cuma 2 ayat di Alkitab. Cuma ada 2 bagian di Alkitab itu tentang Yokebed. Ya. Tapi itu apa? Begitu hikmat dilibatkan, percayalah saya. Dalam segala hal ingat baik-baik itu. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi, tetapi kita nggak pernah kesudaran. Tuhan bilang gini, ketika kamu tersebut, kita hikmat daripada aku akan buat jalan yang tadi nggak pernah terpikir, itu akan terbuka bagi. Jadi bilang amin. Amin. Nah, yang ketiga, apa yang dipunyai oleh Yokebed? Yang pertama dia punya iman, yang kedua punya apa? Hikmat. Yang ketiga punya kekayaan rohani. Ya, kekayaan rohani. Nah, kita bagaimana membagi sesuatu kalau kita nggak punya? Kita hanya bisa membagi sesuatu apa yang kita punya. Nah, kalau kita nggak punya kekayaan rohani, jangan mimpi kita akan bisa bagi kekayaan rohani. Setuju? Makanya perkaya hidupmu. Jangan cuma kaya duitnya aja. Setuju? Jangan cuma kaya apa lagi? Kaya mobilnya aja banyak. Jangan cuma kaya apa? Kaya makanan di rumah banyak. Jangan. Tapi Tuhan bilang itu semua harus diikuti lebih-lebih adalah kekayaan rohani. Mulai sekarang harus menimbun kekayaan rohani. Itu bilang amin. Ya, perkaya hidupmu, jangan cuma jadi orang yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya. Jadi kita, ya rohani kita itu harus makin kaya. Tapi sampai gimana cerita? Dari Senin sampai Jumat sibuk, ya supaya bisa bertumbuh lebih jauh. Baik, itu memperkaya dirinya secara rohani. Ya. Perkaya hidup kita secara rohani. Jangan cukup puas dengan yang saat ini, jangan. Kita harus perkaya hidup kita. Kenapa? Kalau kita bisa berkaya diri kita, maka kita punya peluang untuk memperkaya orang lain. Setuju? Apa yang mau diperkaya orang lain kalau kita sendiri juga nggak kaya? Setuju? Nah, kembali ke cerita Musa tadi. Ingat ketika Musa masih bayi, siapa yang nyusuin? Siapa yang besarkan? Ayo. Siapa? Ibunya sendiri. Yokebed. Mamanya kan dibilang sama putrinya kan. Tak carikan kan, maka tak carikan ibunya ya. Dari ibunya bisa seorang ibu yang bisa nyusuin. Nah, benar nih. Yokebed itu luar biasa banget. Sementara nyusuin. Kira-kira Yokebed ketika gendong Musa itu apa? Apa cuma gini aja? Nina bobo cepet kok tidur sekarang gitu. Saya yakin tidak begitu. Ya pasti sementara digendongnya. Nah, tahu nak itu Israel punya Allah yang namanya Jehovah. Jehovah itu dahsyat nak. Berkali-kali zaman dulu nak itu ada Abraham itu ada tokoh-tokoh yang dahsyat pada waktu itu ya kan, ada Henok yang diangkat hidup-hidup, diceritakan terus ya kan, dan nggak 24 jam loh. Musa itu nggak di tangannya Yokebed 24 jam, enggak loh. Nggak mungkin cuma nyusui ya udah kasih ibunya, kasih pegang putrinya lagi kan, masa dia pegang terus? Nggak mungkin. Dia hanya setiap ada kesempatan dia pakai misi kehidupan rohani Musa. Makanya nggak heran imannya itu nurun, pengajaran firman turun, sehingga Musa itu kalau nggak ada mamanya mengajar tentang Allah, nggak mungkin Musa itu bisa ngerti ada Allah. Nggak mungkin dia punya kehausan mau meninggalkan istananya Firaun untuk sama-sama orang Israel menuju ke padang gurun. Ngapain? Tapi karena dia diajari iman itu, diajari pengertian tentang siapa Tuhan itu, tentang kehidupan kekal dan sebagainya, Musa nangkap itu, nangkap, bisa ngerti. Jadi mesti punya kekayaan rohani, karena kalau kita kaya, kita bisa memperkaya orang lain. Jadi kita sendiri harus diperkaya. Kalau kita kaya, tujuan Tuhan apa? Kita harus membagi. Kekayaan rohani itu nggak boleh disimpan aja di dalam, tapi harus dibagi. Ya, tahu nggak? Kita disebut garam kan? Betul? Kita garam kan? Nah kalau garamnya ditimbun terus, apa yang terjadi? Darah tinggi, karena nyimpen garam. Tapi kalau garam itu diterima lalu dibagikan lagi, kita sehat. Tangkap ya? Yuk, hari ini saya bicarakan Yokebed, biar setiap para ibu-ibu, juga makmur, dan juga darah semuanya, kita harus mengerti dan kita meneladani kehidupan Yokebed. Seorang yang punya iman, seorang yang punya hikmat, seorang yang punya kekayaan rohani. Kalau kita punya tiga ini, saya percaya kalau Yokebed bisa berdampak kepada kehidupan Musa, Harun, dan Miriam, saya sangat percaya bahwa kita tahun 2023 akan
Bisa bilang amin. Amin. Ya. Apa yang kita punya? Yuk kita mau perkaya orang lain karena kami tahu kalau kita memperkaya orang lain kita akan semakin diperkaya oleh Tuhan. Nah itu aja saya bagikan biarlah setiap kita semakin bertumbuh rohaninya. Jangan cuma di kemarin aja tapi semuanya berlomba-lomba memperkaya kehidupannya secara rohani. Ya, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Ayo kita nyanyikan satu lagu ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Bapa. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikanlah aku Tuhan, jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menggugah kami untuk bisa berfungsi lebih maksimal sebagai oma, opa, bapak, bahkan setiap anak-anak dan keturunan kami akan bisa mengikuti teladan kami, teladan iman, teladan kekayaan rohani, bahkan juga apapun yang Kau sediakan lewat hikmat yang Tuhan siap curahkan bagi kami. Bantu kami untuk memperkatakannya supaya banyak orang di sekitar kami mendapatkan dampak yang positif lewat setiap penaburan kami. Keturunan kami terus berkati Tuhan, biar menjadi sesuatu suluh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan di negeri ini. Berkati saudara-saudara kami yang sudah setia ikut online dimanapun mereka berada, buat semuanya bisa berhasil, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga semua keturunannya, orang-orang sekitarnya, komunitasnya bisa menerima dampak itu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa di sekitar kami, berikan kami kesempatan menuainya Tuhan. Berikan kami cara yang efektif untuk bisa jadi berkat bagi mereka. Kami rindu dari segala suku bangsa, background, apapun juga, tua, muda, besar, kecil. Semuanya Tuhan, termasuk anak-anak, supaya semua bisa dapat ditampung di dalam gudang Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja PIC yang Tuhan sudah berkati. Bantu kami mengelolanya lebih dahsyat lagi. Ceritakan kedahsyatan Tuhan, bukan saja kalangan orang Indonesia, dan kalangan bangsa-bangsa. Tahun ini merupakan tahun yang terakhir untuk kami bisa berkonser di taman ini, biar berkat turun, dan komunitas di sekitar ini juga bisa menerima kuasa hadirat Allah. Bantu kami Tuhan, biar bisa jadi berkat selama liburan ini, kami tetap bisa beribadah setiap hari Minggu juga jam 11. Kami bersyukur untuk segala anugerah di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya. Kami apapun yang sudah menyatakan firman Allah dalam nama Yesus. Amin. Thank you Pak Tuhan memberkati. Haleluya. Iya. Pengumuman tanggal 3 nanti kalau saudara ingin ikut kursus, ada disediakan untuk kelompok VIP. Cuma 15 orang tempatnya. Sekarang sudah terisi 11. Jadi sisa 4 kalau mau ya. Terus nanti hubungi Morin seperti waktu lalu.
165 kalau Jadi pakai apa? sendirian, tapi kalau grup lebih Oke. dari 10 orang bisa dapat 150. Berapa hari? 1 hari, 2,5 jam doang. Makan malamnya ya jam 3 jam 6.30. Tanggal berapa? Ini lain jam 3, tanggal 3. Tanggal 3 hari apa? Hari Sabtu kan? Sabtu Siapa yang mau hubungi Maureen? Ya, Tuhan berkati. Aku bawa anak di mana? 2 cucu anaknya di mana? itu udah tahu tinggal berapa orang ya? Cepet-cepet aja.